Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Walau langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sungguh hatimu melekat kepadaku, aku akan meluputkanmu, aku akan membentengimu, sebab engkau adalah namaku. Bila engkau berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkanmu dan memuliakanmu. Dengan umur panjang ku kenyangkan engkau, akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Pagi hari ini genapi firman, genapi ya Tuhan nyanyian kami, genapi seruan kami. Oh rabataka ya rarabaralabara, lindungi setiap kami, sertai kami. Haleluya. Bangkitkan iman kami, semangat kami. Oh rabataka ya rarabaralabara, datanglah ya Tuhan, dengarkan kami. Oh rabataka ya walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi Tuhan, 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkau
tempat perteduhan kami, perlindungan kami, tempat kami bernaung ya Tuhan. Ora bataka ya rara. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kini berbicara firman-Mu, tuntun kami sepanjang bulan ini. Di masa-masa sulit ini kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak biarkan kami berjalan tanpa Tuhan. Tiap pagi Engkau menyatakan kasih setia-Mu, rahmat-Mu bagi kami. Berkati tiap kami, rumah-rumah tangga kami, kesehatan kami, perjalanan kami ya Tuhan. Umat-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seperti biji mata-Mu kiranya Engkau memelihara kami. Engkau berkati melindungi kami. Terima kasih. Berbicaralah, berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan meri bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Saya mengucap shalom bagi kita semua. Amin. Bulan Agustus ini maka tema daripada gereja kita adalah integritas jemaat terhadap gereja. Amin. Ini adalah waktu yang tepat. Setiap kita menunjukkan integritas kita kepada Tuhan yang empunya gereja. Oleh karena itu maka di season yang ketiga ini saya akan menyampaikan dua hal yang bisa mengukur bagaimana integritas kita sebagai jemaat. Amin. Tapi sebelumnya saya mengajak kita membaca kembali Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 ya saya bacakan tadi di awal. Dengarkan firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat padaku, akan meluputkannya. Aku akan membentengi siapa yang mengenal namaku. Beliau berseru padaku, aku menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umurku kenyangkan dia, akan kuperlihatkan jalan keselamatan daripadaku. Bapak Ibu adik sekalian, kitab Mazmur adalah kitab syair doa yang dinyanyikan oleh pemazmur kepada Tuhan. Syair-syair yang berbentuk permohonan-permohonan, yang berbentuk pujian-pujian, pengagungan dan rasa syukur kepada Tuhan yang dinyanyikan pemazmur kepada Tuhan. Hari-hari ini Mazmur 91 adalah pasal yang banyak dikhotbahkan dan didoakan di mana-mana selama pandemi ini. Apa sih menarik daripada Mazmur 91? Yang menarik adalah ketika pemazmur sedang bermazmur mohonan perlindungan daripada Tuhan. Dari sakit, penyakit, wabah, sampar, bahkan dari panah api si jahat dan iblis. Maka di bagian akhir di ayat 14, Tuhan menjawab pemazmur. Tuhan berkata pada pemazmur, karena hatinya melekat padaku, aku akan melindungi dan membentenginya dan selanjutnya dan selanjutnya. Tuhan memberikan janji, Tuhan menjawab doa pemazmur. Karena hati pemazmur itu melekat pada Tuhan. Saya percaya dengan iman. Janji ini bukan hanya diberikan kepada pemazmur saja. Tetapi janji ini juga diberikan kepada setiap kita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Saya percaya ketika hati kita melekat kepada Tuhan hari-hari ini, Tuhan itu akan menolong, meluputkan dan menyelamatkan kita dalam keadaan sulit ini. Sampai hari ini, COVID 2 tahun berjalan, belum ada obatnya, Pak. Vaksin itu memang membantu, tetapi tidak 100% melindungi kita. Tidak ada tempat yang aman. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa luput daripada sakit penyakit ini. Dari orang besar sampai orang kecil. Dari pemimpin sampai orang rendahan, semua bisa dijangkiti, Pak. Tetapi sekalipun demikian kita percaya, masih ada satu tempat yang bisa meluputkan, menolong kita, menyelamatkan kita. Yaitu Tuhan yang menjadi semesta alam. Yaitu ketika hati kita melekat kepadanya. Ketika hati kita melekat terus kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya akan menolong, meluputkan kita, menyelamatkan kita, bahkan Ia akan menyertai kita dalam kesesakan. Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah terpapar COVID, maka kita tidak tahu betapa sesaknya orang yang
terjangkit sakit penyakit ini. Saya penyintas COVID 1,5 bulan. Izinkan saya memberi kesaksian sebentar. Penyakit ini bukan hanya menyiksa secara jasmani, tetapi juga mental kita. Bagaimana tidak? Orang yang menjalani isolasi itu seperti orang di penjara, Pak. Kalau kita berada di penjara dalam keadaan kekuatan kita sehat, itu mungkin kita bisa menahan. Tetapi ketika kita dalam keadaan sakit, Pak, kita di penjara seperti itu, Pak, maka beban itu begitu menyesakkan hati. Obat itu sungguh bisa meringankan penderitaan jasmani kita, tetapi tidak bisa melepaskan kesesakan kita. Yang memberikan kita kesembuhan adalah penyertaan Tuhan. Ketika kesesakan itu diambil, ketika kesesakan itu bisa dikuasai oleh sukacita Tuhan, di sanalah kesembuhan itu datang. Sekali lagi, obat itu baik bagi kami, tetapi sesungguhnya memulihkan kesehatan kami adalah penyertaan Tuhan. Amin. Kita tidak tahu berapa lama lagi pandemi akan berjalan. Tetapi keadaan sesesak apapun, Tuhan berjanji itu akan menyertai kita. Bukan hanya itu saja, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengenyangkan kita. Hari-hari ini bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa kaya raya, sumber daya mereka terkuras begitu luar biasa untuk melawan pandemi ini. Bahkan sekarang ada gerakan bendera putih. Bukan hanya negeri kita, tetapi di negeri lain, negeri tetangga. Bendera putih tanda mereka menyatakan mereka tidak sanggup lagi. Bahkan untuk mencukupi kehidupan dasar mereka tidak sanggup lagi. Percayalah Bapak Ibu, semua itu boleh terjadi. Ketika kita melekat pada Tuhan, selalu ada jalan keluar bagi kita. Selalu ada jalan bagaimana cara Tuhan itu mengenyangkan kita. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Oleh karena itu di hari-hari sulit ini jangan panik. Jangan gelisah, jangan kehilangan akal, fokus. Satu hal yang harus kita lakukan, lekatkan hati kita kepada Tuhan. Ini yang penting. Bagaimana sih kita bisa melihat berapa dekat hati kita? Bagaimana kita bisa melihat berapa dekat sih hati seseorang? Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan. Matius 6 ayat 21 berkata demikian, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di ayat ini maka Tuhan mengajarkan kita bagaimana melihat keberadaan hati seseorang. Harta kita adalah refleksi cermin dari keberadaan hati kita. Hari-hari ini kalau hati kita, kalau harta kita terus berada terus pada kita, mengalir saja bagi kita sendiri. Itu menandakan hati kita hanya ada pada diri sendiri. Artinya kita adalah orang cinta diri sendiri. Tetapi kalau harta kita berada pada sesama, mengalir kepada sesama kita, artinya hati kita ada pada sesama kita. Tadi pagi saya saksikan sampai hari ini, saya masih suka berseloroh tapi serius kepada ibu-ibu. Saya berkata, ibu, bagaimana engkau tahu keadaan hati suamimu hari-hari ini? Lihat, kalau ia mulai pelit kepadamu, artinya hatinya mulai jauh daripadamu, cintanya udah mulai berkurang padamu. Kalau dulu ia begitu memanjakanmu, hari-hari ini dia mulai kehilangan, dia mulai pelit. Ayo, cintanya barangkali udah mulai berkurang. Saya berkata, Bu, kita bukan mengajar ibu-ibu itu menjadi boros. Tidak, sebagai seorang penolong, seorang istri harus menjaga semua yang dikumpulkan oleh suaminya, menjaga keluarganya. Tetapi ini kita ajarkan supaya engkau tahu bagaimana keadaan keluargamu, sehingga engkau punya kesempatan untuk memperbaiki menjadi lebih baik.
Saya juga berkata kepada remaja putri, bagaimana engkau bisa tahu hati seorang pemuda kepadamu? Lihat, kalau dia pelit kepadamu, percayalah, sekalipun dia datang merayamu dengan 1000 puisi yang begitu romantis, lupakan orang ini. Orang ini pasti tidak mencintaimu, hatinya tidak ada padamu. Ayo remaja putri, kami mengajarkan engkau bukan menjadi seorang gadis yang materialistis, tidak. Supaya engkau tahu bagaimana hati seorang padamu. Setuju? Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita pelit dengan Tuhan, jangan berkata, Tuhan aku mengasihimu, hatiku ada pada Tuhan. Oh tidak. Jangan seakan-akan Tuhan ingin harta kita, tidak Bapak Ibu. Justru dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya oleh kemiskinannya engkau dan aku diperkaya. Kekayaan kita sesungguhnya datangnya daripada Tuhan. Hari-hari ini makin kita lihat bagaimana kesetiaan kita pada persembahan. Persembahan khusus berpuluhan syukur. Itu adalah cerminan hati kita, bukan berbicara tentang uang saja Bapak Ibu. Oh tidak. Oleh sebab itu mengapa jauh hari sebelum pandemi, maka gereja kita tidak lagi menjalankan kolektan. Kita hanya menaruhkan kotak-kotak. Supaya orang bisa memberi karena digerakkan hatinya, bukan karena dipaksa. Bukan tanda kutip maaf ditodong dengan kantong kolektif, tidak. Tapi supaya kita semua memberi karena cinta kita. Inilah persembahan yang sesungguhnya yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita lakukan semua ini, maka berapa pengguna berkata, Pak, kalau itu kita lakukan, maka gereja tidak ada income, Pak. Orang pasti tidak akan memberi. Saya berkata tidak apa-apa. Mau memberi puji Tuhan, mau tidak memberi pun tidak apa-apa. Tetapi yang penting mereka sadar, mereka memberi karena hati mereka. Itu yang paling penting. Saya berkata, kalau masih ada orang yang mencintai Tuhan, kalau masih ada orang yang hatinya melekat pada Tuhan, maka gereja akan terus hidup. Hari-hari ini, mari, biarlah engkau memberi apapun yang kau persembahkan kepada Tuhan. Bukankah engkau dipaksa, tetapi ini karena hatimu digerakkan, karena cintamu kepada Tuhan. Amin. Inilah integritas pertama yang bisa kita lihat dari jemaat kepada gereja. Amin. Saya bersyukur jemaat di tempat ini jujur sama bilang, semua ada orang-orang mengasihi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat berapa dekat hati kita dengan Tuhan. Kita baca Mazmur 84 kedua sampai ketiga. Firman Tuhan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Apa yang disampaikan pemazmur ini menunjukkan betapa ia merindukan kediaman Tuhan, pelataran Tuhan. Pemazmur adalah seorang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Saya percaya orang yang hatinya melekat pada Tuhan akan mengalami hal yang sama seperti pemazmur.
Dia akan merindukan rumah Tuhan. Dia akan merindukan persekutuan dengan Tuhan. Dia akan merindukan satu ibadah bersama-sama dengan umatnya, bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini di pandemi ini kita bisa beribadah bukan hanya di gereja saja. Kita bisa beribadah online di rumah. Gereja kita adalah gereja yang sungguh memperhatikan prokes. Dari mulai masuk sampai kita pulang semua kita begitu ketat, Pak. Amin. Malahan untuk pengerja, untuk jemaat yang punya komorbid yang rentan, kita sarankan tidak beribadah, tapi beribadah di rumah. Mengapa? Sebab sebagai orang punya hikmat, menjaga keselamatan kita itu nomor satu. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Tetapi hari-hari ini ada satu hal yang kita kritisi, yang tidak berhubungan dengan prokes, tetapi pola pikir yang salah, paradigma yang salah. Apa itu? Hari-hari ini begitu banyak orang begini. Ke tempat lain oke. Ke restoran oke, ke mall oke, tapi gereja tidak. Seakan-akan virusnya hanya ada di gereja, di tempat lain nggak ada. Ini pola pikir. Seharusnya yang benar adalah, kalau ke gereja saja kita tidak berani, gereja tempat di mana iman kita bangun kita tidak berani, apalagi tempat lain tentu kita lebih lagi tidak berani. Ini pola pikir yang benar. Ini menunjukkan bagaimana lekatnya hati kita. Ini menunjukkan bagaimana integritas kita hari-hari ini. Sekali lagi jaga prokes harus. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Keselamatan itu kita utamakan. Tetapi pola pikir seperti ini mesti kita patahkan. Jangan sampai pola pikir ini paradigma menjadi kebiasaan bagi kita. Yang menjadi suatu spirit yang bisa mengubahkan perilaku kita sebagai umat Tuhan. Yang membuat kita tidak mampu berdiri tegas pada integritas kita. Saya bersyukur Bapak Ibu kalau melihat setiap minggu jemaat di sini. Dia tahu di mana, dan kita semua punya integritas yang sama di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Mami Yesus sertaku. Apa yang kita alami kalau hari-hari seperti ini hati kita melekat terus pada Tuhan? Maka Tuhan berjanji bukan akan menyertai kita saja, meluputkan kita. Bukan hanya Tuhan itu mengenyangkan kita. Yohanes ke-15 ayat ke-4 sampai 5 berkata demikian. Tinggallah dalam aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal sama aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita melekatkan hati kepada Tuhan, maka hari-hari sulit seperti ini pun maka kita akan berbuah. Sekali lagi hari-hari ini semua orang bingung, orang panik. Mulai dari orang pintar sampai orang biasa, pembesar sampai orang rendah, semua bingung, tidak tahu lagi apa yang berbuat. Tetapi saya percaya orang yang melekat dengan Tuhan, dia tahu apa yang dia bisa berbuat hari-hari ini. Bahkan ia sanggup memberi buah di hari-hari sulit seperti ini. Berapa hari lalu saya sampaikan kepada pengerja di tempat ini. Ayo, di masa-masa sulit ini ketika orang bingung, ayo, kita jangan bingung, kita jangan panik. Tetapi kita lupakan sejenak hal-hal yang lain. Kita lupakan sejenak, tapi kita fokus. Kita melekatkan hati kita pada Tuhan. Ketika kita melekatkan hati kita pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita.
Hikmat inilah membuat kita tahu apa yang kita perbuat. Dan ketika kita lakukan firman tersebutlah, maka kita akan terus berbuah. Tuhan tidak ingin gereja seperti pohon ara yang hanya berbuah pada musim-musim tertentu, tidak. Tetapi Tuhan ingin gerejanya seperti pohon kehidupan yang terus berbuah musim apapun. Saya berkata, apakah kita mau terus menunggu dan menunggu sampai akhir pandemi ini? Oh tidak. Kita tidak tahu kapan pandemi ini sungguh berakhir. Berapa lama lagi? Tetapi yang paling penting, kita tidak berhenti menghasilkan buah. Ayo Bapak Ibu, lekatkan hati kita pada Tuhan. Sebagai engkau pengusaha, bahkan engkau pegawai, bahkan engkau mahasiswa, siapapun kita, engkau tidak akan kehilangan akal. Engkau tidak akan berkata, apa yang bisa saya perbuat? Ketika hatimu melekat, maka Tuhan sanggup memberikan hikmat supaya engkau tahu berbuat. Dan saya berdoa setiap kita akan terus berbuah. Beri tepuk tangan sekali bagi Tuhan. Sebaliknya, apa yang terjadi dalam hari-hari kita ketika kita tidak mau melekatkan hati kita pada Tuhan di hari-hari sulit ini. Yeremia 17:5-6 berkata demikian. Begini firman Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ketika hati seseorang tidak mau melekat kepada Tuhan, yang terjadi pertama adalah maka ia akan mengandalkan kekuatannya, maka ia akan mengandalkan kemampuannya, maka ia akan mengandalkan semua yang ada pada dirinya. Kemudian dia akan mulai mengandalkan orang lain. Ketika itu terjadi, saya mau beritahu, hati kita telah jauh daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Maka kutuk itu akan turun. Dan apa yang terjadi dikatakan, maka kita seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya hari yang baik. Kita ada seperti orang yang tinggal di padang gurun, negeri padang asin yang tidak punya penduduknya. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka kepahitan demi kepahitan itu yang menimpa kita. Ketika kita tidak pernah menikmati hari-hari yang baik, percayalah, hati kita akan pahit. Kepahitan yang berulang-ulang puncaknya akan membuat kita putus asa. Dan ketika kita putus asa, sekalipun kita hidup, kita telah mati, Pak. Oleh karena itu di masa sulit seperti ini, jangan bingung. Jangan terlalu kacau pikiran kita. Fokus untuk satu hal. Lekatkan hati kita kepada Tuhan. Bagaimana sih caranya kita melekatkan hati kita pada Tuhan? Di dalam versi King James, Mazmur 91:14, kata melekat itu digambarkan, berkata demikian, He had set His love upon me. Artinya, ia menaruhkan kasihnya, cintanya pada Tuhan. Ia meletakkan cintanya, dia meletak kasihnya kepada Tuhan. Itulah arti melekat dengan Tuhan. Hari yang sulit ini di mana engkau letakkan cintamu, engkau letakkan kasihmu. Hari-hari ini jangan kita letakkan kasih cinta kita kepada dunia ini. Jangan kepada hal-hal yang kita senangi. Tetapi letakkan hati dan cinta kita, kasih kita pada Tuhan. Ketika kita mau meletakkan cinta kepada Tuhan, percayalah, sesulit apapun keadaan Tuhan akan menyertai kita. Kita tidak akan kehilangan akal. Kita tahu apa yang kita perbuat dan kita akan terus berbuah. Amin. Tak kanan kiri kanan. Fokus. Letakkan cinta kita, hati kita pada Tuhan.
Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Lah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Diri mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kuatkan hatimu. Jadilah kuat yang kuasa Tuhan. Letakkan hati kita, letakkan kembali pada Tuhan. Jika hati kita mulai jauh hari-hari ini, yaitu ketika engkau bergerak dengan kekuatanmu, engkau mulai mengandalkan kekuatanmu dan mengenalkan dunia ini, itu menandakan hati kita telah jauh. Hampiri kembali pada Tuhan. Hampiri. Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan, hamba serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu sepanjang bulan ini. Gak ada sesusah apapun. Engkau menyertai kami dalam kesesakan kami. Setiap pribadi, setiap keluarga ya Tuhan. Engkau membuat kami terus berbuah ya Tuhan. Engkau tidak membuat kami kehilangan akal. Tiap pagi Engkau bahari kekuatan kami. Kau nyatakan kasih setia-Mu, rahmat-Mu bagi kami. Oh rabataka ya rarabaralabaralabaralabaralabaralabar. Haleluya. Kuatkan dia Tuhan. Kuatkan. Jadi kuat. Oh rabataka ya rarabaralabaralabaralabar. Oh rabaralabaralabar. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Diri mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang bulan. Berkati kami ya Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Jadilah kami kuat Tuhan. Terima kasih.